kita paparkan, yaitu mulai apa namanya itu rangkaian sekuensial 1 2, kemudian dilanjut flip flop ya, mari sampai ini. Oh, ini mestinya yang disamaan ya ini ya. Jadi ini kok saya siapkan yang multi vibrator apa sih, saya coba tak bukakan sing ini dulu. Kemarin JK sama ya Dik ya, SR sama JK ya. Halo. Dek, kemarin SR sama JK ya, sekarang yang D ini saya tinggal sedikit aja. Jadi masing-masing itu sampai harus tahu mulai SR itu rangkaiannya. Dari rangkaiannya itu dibangun dari apa ya? Dari 2 NOR bisa, kemudian dari 2 NEM ditambah 2 NOT ya bisa. Kemudian sampai harus tahu apa namanya persamaan next state ya. Kalau persamaan next state dan bisa menabelkan dari SR flip flop juga ada persamaan next state-nya, dari JK juga, nanti dari D juga ada, kemudian dari P juga ada, masing-masing mulai tabel eksitasinya harus tahu, kemudian gambar rangkaian harus tahu, persamaan next state ya. Wis itu. Ya, ada yang masuk lagi nih. Oke, jadi kemarin sudah ini ya, persamaan ini ya di apa? Positif edge sama negatif edge sudah. Nah, ini yang D, cepat ini D, nanti langsung saya lanjut di multiple. Nah, untuk D ini sama, ini bisa dibangun dari SF flip flop atau JK flip flop, cuman J-nya ini nanti yang JK dikasih not ya, kemarin ditambahin not. Kalau enable ini anu lah untuk on off saja, jadi kalau diisi 1 itu jalan, kalau diisi 0 ya hot condition. Intinya untuk yang di flip flop itu yaitu outputnya itu mengikuti input. Jadi enability ini 0. Jadi kalau 0 itu hot, artinya apa, yang tetap mengeluarkan seperti sebelumnya, masih tidak bekerja. Tapi kalau sudah diisi 1 ini bekerja normal. Nah, kalau sudah bekerja normal di flip flop itu adalah output di sini, kalau ini output itu adalah sama dengan input. Jadi kalau di sini 0, ini 0. Ini 1 juga 1. Jadi cuma mendelay saja tadi. Mendelay di mana? Ya di proses ini. Jadi kalau suatu ada pemrosesan itu kan mestinya tidak bisa. 1 keluar 1 kan tidak bisa ya. Cuma diproses walaupun dengan cepat. Hanya dengan 40 nanosecond ya. Kayak dilihat mata lah. Tapi ada proses ya. 0, 0, 1, 1 yaitu. Makanya disebut delay. Slide itu menahan sebentar saja. Dari diproses di sini dikeluarkan lagi. Jadi kalau D-nya 0, output 0, 1, 1. Nah, ini kalau dari di flip flop itu kalau pakai enable ya 7475 itu kalau 0 ya dia hold condition, holdnya apa? Mengeluarkan seperti sebelumnya. Nah, tapi waktu kondisi 1 ya, jadi enable-nya
diisi 1, ya kalau inputnya 1, outputnya juga 1 sampai enable ini. Kalau sudah 0, ya dia mengeluarkan tetap sebelumnya kan ini. Ya. Nah kalau sudah ini 0, dikasih input apapun di sini tetap karena tidak berpengaruh ya. Tapi kalau 1 baru bekerja persis ya. Jadi kalau inputnya 0, outputnya juga 0. Inputnya 1 juga 1 dan seterusnya. Transparan ya. Jadi input key itu sama dengan D. Nah ini menahan, jadi ditahan. Ya ditahan artinya ini ternyata. Jadi ini tidak mau keluar karena ini. Oke ya ini ya untuk D flip-flop ya. Ini kalau di ini adalah 7475. ya anak sing baru masuk meneh. Barusan masuk ya tadi ya oke. Tak share lagi wis. Oke ini. Nah, ini D flip-flop ya. Jadi kalau input asinkron itu ada preset sama pre-grillnya ya. Kemarin ada. Ini D flip-flop yang pakai 7474. Yang tadi kan 7475, ini 7474. Ini ada asinkron. Jadi kalau asinkron set itu ini. Asinkron set itu kalau diisi dari SD sama RD-nya ini. Nah, kalau set itu adalah berarti apa? 1 outputnya high, tapi kalau reset itu 0. Syarat ini dibalik, kalau ini diisi low, ini high, dia akan high set. Tapi kalau di sini high, sini low, sini high adalah low. Tadi turut daripada kalau SD-nya ini diisi 0, ya. Kemudian RD-nya 1, dia akan high, ya. Tapi kalau di sini 1, dia akan low kalau di sini 0 ya. Nah, untuk bekerjanya itu asinkron. Nah, kalau diisi low, di sini 00, ini not use ya, tidak diperkenankan. Tapi kalau diisi 11, ini bekerja normal di flip-flopnya. Ya, kalau di sini ada ini bekerja normal. Kalau inputnya high, outputnya juga high ya, low. Kalau simbol ini adalah apa? Positive edge ya. Oke ya. Jadi kalau sinkron itu menggunakan output high low-nya itu menggunakan daripada inputan yang ada di D. Tapi kalau yang asinkron itu outputnya adalah dipengaruh dari apa? SD sama RD. Cuman yang D sama flow-nya tidak berpengaruh ya. Jadi gitu aja. Kalau yang asinkron itu berarti inputnya untuk mengeset output menjadi reset atau set itu adalah dari pre-clear dan preset. Tapi kalau yang sinkron itu sinkron set itu yaitu yang dari inputan D dengan catatan ini diisi 1 ini 1. Ya, tapi kalau diisi 00 itu not use tidak diperkenankan. Oke, kalau diisi 01 reset, kalau 10 adalah reset loh ini ya. Masih ngono. Nah, ini 7478 ini sampai harus bisa baca data book, nanti kalau menggunakan IC-nya bisa berfungsi, bisa berjalan, bisa jalan. Kalau enggak bisa pakai data book ya enggak tahu kan, seperti itu 7474 ini adalah jadi nomor 7 ground syaratnya, biasanya nomor 7 ground, VCC-nya biasanya nomor 14 ya. Kayak apa ya VCC sama ground? VCC sama ground ya untuk menjalankan ini, kalau enggak ada ini ya istilahnya akinya ini ya. Kalau mobil itu aki. Berarti kalau sudah akinya baik ya bisa bekerja sesuai dengan di starter bisa, tapi kalau tidak ada VCC sama ground dan aki ini nggak bisa jalan ya. Jadi cuman dengan catatan kalau VCC-nya kan biasanya 5 volt, artinya apa ya, berarti nanti kondisi input output itu ya di sini ya cuma 5 volt, nggak bisa melebihkan, nggak mungkin dia melebihi VCC. Jadi kalau VCC-nya 5 volt ya di sini kerjanya cuma 5 volt saja, output maksimal ya 5 volt maksimal ya VCC ini, karena daya yang
sediakan 5 volt. Jadi ini kalau input sinkron itu yaitu berdasarkan data sama clock ya tadi. Tapi kalau yang ini input asinkron ya tadi, kalau set diisi 01 ya 0110 adalah reset. Ini adalah input asinkron. Intinya seperti itu. Jadi kalau yang D sama clock itu adalah sinkron, input sinkron, tapi kalau yang asinkron adalah itu. Oke, ini timing diagram bisa ya. Ini adalah eksitasi ya. Jadi semua data eksitasinya, Dek. Ya, kemarin kan sudah dipraktek di ringkes ya. Jadi ada eksitasi untuk SR flip-flop, ada JK flip-flop, kemudian ada D flip-flop. Nah, kalau D flip-flop ini 00, 0. Ini kan biasanya disikat di kolom eksitasi untuk membuat inputan, rangkaian input nanti ya. 01, 1. Jadi output ya. Jadi output ini adalah mengikuti input ya, bukan ini kan inputnya kalau di sini kan ini 0, 1, 1 ya. Jadi kalau 00 ini 0. Kalau ini adalah keadaan awal, ya, keadaan awal 0, kemudian ininya 0, 0, keadaan awalnya 0, kemudian dikasih input 1, ini 1. Keadaan awalnya 1, kemudian di sininya 0, di sininya 0, ya 0. Keadaan awal 1, di sini 1, 1. Jadi mengikuti inputnya. Ini adalah tabel eksitasinya. Nah, timing diagramnya ya ini sampai sendiri ya. Jadi yang berpengaruh tadi adalah kalau ini high tadi intinya kan bekerja normal, tapi kalau ini low berarti ini kalau ini low ini reset set tadi ya ada asinkronus reset ya, sinkronus set ada. Jadi asinkronus reset sama asinkronus set reset. Nah, ini asinkronus set ya. Ini sinkronus set, sinkronus reset. Yes, kamu itu. Nah, untuk persamaan next state-nya ini. Kemarin kan sampai tahu kalau SR flip-flop, kemarin kan QT plus dengan SR plus R bar T IT misalkan. Ya. Kemudian yang jika juga ada kemarin kebalikan, kemudian yang D flip-flop persamaan next state-nya ini. Ini yang bisa menabelkan. Jadi ini sama DT. Jadi output next state itu sama dengan inputnya. Iya sama ya. Nah, D flip-flop itu bisa dibangun dari SR. Kalau dibangun dari SR ya ini sama dia. Tapi kalau dibangun JK juga bisa. Dari JK sama. Ya, cuman ini DC 11 itu kemarin tadi supaya kerja normal tadi kan. Ya, jadi supaya berjauh sinkronus yaitu dikasih ini 11. Kemudian kalau dari D ya ini D. Jadi dari SR flip-flop di mana ditambahin not di sini ya, input R-nya menjadi ini di flip-flop. Sama yang jika flip-flop sama ini DC 11 ya. Karena supaya bekerja normal ya. Yang sinkron berarti ininya ditambahin not ya. Ini aktif low, di sini aktif high. Oke, timing diagram ini di flip-flop. Jadi tergantung ininya. Aktif apa? Kalau di sini aktif low, yang bekerja ya mulai ini kalau clock ya. Low kan dari high ke ini ya, karena ada simbol low. Dari high ke 0. Nah, bekerjanya mulai sini. Seret sampai sini. Makanya dari sini bekerja sampai sini. Jadi yang dilihat adalah kalau bekerja dari sini yang high pertama. Ini high. Di sini baru low, wis ya. Untuk di flip-flop ya. Karena sifatnya clock, ini berlaku satu cycle gelombang. Ini satu gelombang. Jadi waktu low kan low ya, bekerja. Ini tidak dibaca, low lagi dibaca. Jadi setiap low yang dibaca, yang high tidak dibaca. Karena ini aktif low ya. Ini bekerja. Berarti kalau bekerja D-nya kan high, ini high. Sampai satu cycle, ini tidak dibaca. Low lagi dari high ke low dibaca satu cycle. Ini kan pas low. Pas ini lurusnya ini 0, satu cycle sampai sini. Dan begitu seterusnya. Berarti kalau sudah clock ya, bukan gate,
Itu yang dibaca adalah kalau 0 ya 0 clocknya, kalau high ya high. Di tengah-tengahnya enggak hitung yang satu cycle ya. Iya kalau clock ya. Oke, sekarang T. Ini sudah ya, dihafal ya. Present nih ya, persamaan next state ya. Sama next state, sampai tahu gambar rangkaian nih dibangun dari SR flip-flop, dari jika flip-flop bisa. Di timing diagram. Nah, sekarang T. T itu bisa dibangun dari SRD sama. Nah, kalau D ini S-nya dimasukkan ke kibarnya. Jadi di sini kibar ini ya, kibar ini ditarik ada lagi. R-nya dihubungkan dengan Q. Ini pakai low ya. Tapi kalau gaya jika flip flop ini pakai yang 76 ini ada ini kasih satu-satu supaya pekerja sinkron ya. Jadi kalau ini di satu-satu ini kan bekerja sinkron ya. Yang seperti ini tadi. Jadi kalau ini diisi satu-satu berarti kan bekerja ini input sinkron ya. Supaya bekerja normal di RAM. Tapi kalau diisi ininya di 01 menjadi nanti set 10 reset. Ini adalah asinkron. Jadi kalau diisi satu-satu dia bekerja normal ya. Nah, ini diisi satu-satu bekerja normal atau di situ disebut sinkron ya. Input sinkron. Oke, nah ini tabel toggle. Jadi T flip-flop itu toggle flip-flop ya. Apa toggle itu? Toggle itu tadi output kan mengeluarkan apa? Kebalikan daripada output sebelumnya. Ya. Nah, kalau di sini, jadi kalau ini apa? Ini kan aktifnya low, ya. Jadi ini toggle. Toggle apa? Berarti kalau di sininya kibar, di sini nanti keluarnya key. Jadi kalau di sini ini 0, ini 1. Ya. Tapi kalau di sini key-nya 0, di sini tetap 0 hold. Ininya 1 ya, di sini tetap 1 hold. Kenapa? Kalau ini kibar, jadi artinya apa? Kalau key 0 di sini nanti toggle. 0 berarti 1. Karena bekerjanya ini adalah ini 0. Jadi waktu clock-nya 0 bekerja. Ya. Tapi waktu clock-nya 1 dia tidak bekerja. Lah apa ya? Hold condition terus tadi waktu sebelumnya. Oke ya. Makanya tadi kalau low berarti yang bekerja 0. Nah, waktu 1 dia tidak bekerja. Makanya dia meneruskan output seperti sebelumnya. Seperti ini tadi, Dik. Ini kan aktif low yang D. Bekerjanya berarti dari sini ke sini, seret. Nah, ini kan inputnya 1. Padahal di flip-flop itu kalau input 1, outputnya juga 1. Ini bekerja seret. 1. Nah, waktu clock-nya high di sini, dia tidak bekerja. Ya kan tadi? Tidak bekerja. Ya. Karena high. Nah, waktu tidak bekerja dia hold. Holdnya kan di sini. Holdnya kan ya ini tadi diteruskan. Makanya dari di sini. Walaupun dirubah-rubah ya tetap hold karena kondisinya 1. Aktifnya kan low. Baru bekerja lagi di sini low ya. Nah, ini bekerja, ini 0. Waktu di sini high tidak bekerja. Karena apa? Ya clock-nya high. Karena di sini waktu nunggu 1 tidak bekerja ya tetap hold condition di sini. Oke ya. Hold condition sampai di sini. Oke. Ya ini ya, tadi T flip-flop ini keep ini untuk ini toggle, artinya toggle yaitu menggunakan output kebalikan dari output sebelumnya atau present output. Jadi next output adalah kebalikan dari present output toggle. Dengan catatan ini harus aktif apa? Ini karena low ya low. Kalau di sini high ya high yang bekerja. Kalau 1 ya hold condition apa yang meneruskan yang tadi tidak bekerja, dia meneruskan output sebelumnya. Oke. Ini tabel eksitasinya. Harus tahu ya, jadi 0, 0, 1. 0, jadi waktu di sini 0. Nah, ini bekerja normal, kalau waktu ini hold condition ya waktunya. Jadi ini kebalikan dari ini, balikan kalau ini meneruskan hold 001 ini. Nah, untuk
persamaan ekstrimnya kebalikan sama D tadi ya. Kalau ini kita berdata Ki bar T. Tapi Ki loh D ya, jadi Ki loh ya. Kebalikan dari 4. Tapi kalau D kan bukan. Kita berdata sama dengan D. D itu input. Kalau ini Ki bar T itu output present loh ya. Bukan input loh ini ya. Jadi output tapi output apa? Kebalikannya ya. Nah, ini sing sama harus tahu ya. Kita berdata ini kebalikan dari ini. Jadi kalau kitinya mana ini ya kebalikannya mestinya ya. Jadi artinya apa? Nah ini nilai eksitasinya. Ya, jadi present output. Ya, kemudian ini kebalikannya. Present output next output. Jadi kita belajar Ki bar T. Ini kan punya dua keadaan memang. Jadi untuk mestinya ini 0 ini cuma dibalik 01 ya. Kalau diisi 0 ya. Kemudian di sininya 1 karena aktifnya aktif low balikan. Waktu di sini 0 berjalan ini 01 inputnya. Kalau di request ketemunya ini. Nah, kalau ditabelkan seperti ini. Nah, dia kan aktifnya aktif low tadi. Kalau waktu tinggi dia hold ya. Waktu aktif low ini ya, dia bekerja. Nah, bekerja apa? Ya ini kalau di sini toggle ya ini kebalikan dari ini. Di sini hold, di sini bekerja lagi, kembali lagi toggle. Oke dan seterusnya. Jadi kalau toggle ini mengeluarkan output kebalikan daripada yang ini ya. Kalau ini kan 1, toggle berarti kebalikan. Ini 0 hold karena pada sininya 1 karena aktifnya aktif low. Kemudian di sini toggle karena mengeluarkan output kebalikan dari ini karena di sininya. Jadi yang bekerja ini saat 1 dari low high ini hold bekerja ya dari 1 ke 0 hold ya bekerja lagi atau toggle dan seterusnya. Oke, itu. Wis iki latihan ae iki sampean utek-utek dhewe ini ya. Ada contoh-contoh ini ya. Sudah berarti sampai T flip-flopnya selesai. Ini analisa rangkaian ya. Jadi yang kemarin kan sudah ini tentukan bersama Luka ngomongnya. Jadi dicari input-inputnya ya, kemudian dimasukkan tabel, cari kolom eksitasinya, gambar, kemudian masukkan key map ya. Ini ada semua di sini. Wes ini sampai baca, sampai belajar dewe. Nah ini ada soal ini sama, ini cari satu persatu. Berarti dengan apa ini? Kalau ditahu gambarnya berarti kan apa? Analisa apa sintesa? Analisa. Ya analisa diketahui gambarnya sampai disuruh membuat tabel atau dengan cara buat tabel apa? Ya ditarik persamaan nestiknya dulu. Kalau sudah pertama nanti ketemu baru buat tabel. Ini yang dijawab bisa loh. Ya, jadi JT apa sampai anu sendiri dia. Oke. State diagram, wis sampai analisa wis. Iki ya buat latihan ya. Ini bisa ngurut sak jawabnya bisa ini sudah. Oke. Soal latihan bisa sampai ke sana. Oke. Iki deh praktikum ono ini ya. Oke, saya kira cukup untuk flip-flopnya, tak lanjut sekarang. Dek, bisa didengar ya suara Pak Anang ya? Pak Anang ngomong di. Bisa, Pak. Bisa, terdengar, Pak. Oke. Wes, flip-flopnya habis. Ini tak kasih separuh ya untuk itunya nanti. Ya, jadi biasanya ditaruh depan, tapi ini saya taruh tengah-tengah, jadi mulai fungsi. Jadi setelah rangkaian sekuensial 1, 2, flip-flop baru ini. Karena rata-rata untuk rangkaian sekuensial itu harus menggunakan clock.
Ya 0101 dulu deh. Nah, mestinya multivibrator itu ada 3. Yang stable, astable multivibrator itu ya clock itu. Ya. Nah, untuk membangkitkan clock itu menggunakan apa? Itu biasanya bisa menggunakan kalau yang frekuensi rendah biasa nggak pakai IC 55 itu ya, kalau untuk percobaan biasa sampai berapa hertz gitu ya, berapa kilohertz. Tapi kalau sudah frekuensi tinggi seperti yang dipakai di komputer barang sudah giga-gigahan, itu biasanya pakai osilator pakai osilator. Jadi osilator itu mestinya sinyal AC osilator itu. Osilator itu sinyal AC ya, tapi frekuensinya tinggi rata-rata. Untuk AC ke DC itu dibuat ya dikasih trigger itu tadi, dikasih komponen gate atau dikasih NAND gate atau AND gate supaya menjadi kelihatan 0101-nya. Karena yang dibutuhkan clock untuk yang di digital itu ya digital, bukan AC. Oke ya, jadi kalau osilator ya biasanya untuk clock. Jadi kristal namanya, kristal dari keluaran kristal itu diproses lagi supaya keluar 0101. Tapi 0101-nya itu ya sama dengan kristal tadi kecepatannya. Oke, multivibrator ya, jadi ada stable multivibrator, kemudian ada monostable. Mono itu cuma satu pulsa, jadi satu pulsa. Sekali kalau stable itu rangkaiannya dijalankan ya sudah keluar di 010101 ya. Kemudian yang supaya kenapa kok dibuat pelajaran tersendiri, karena untuk ngeset lebar pulsanya. Jadi lebar pulsanya bagaimana dibuat supaya lebar pulsa high atau lebar pulsa low itu bisa dihitung ya. Jadi tidak pasti sama biasanya clock itu. Kalau sama dia susah dia buat yang sama, walaupun ada selisih sedikit ya. Itu stable. Kalau monostable itu cuma satu pulsa. Cuman lebar pulsanya itu bisa high atau low ya yang diinginkan, karena ada yang aktif low itu berarti yang ada simbolnya 0 itu biasanya aktif low. Berarti dia aktif jika dikai pulsa low ya. Ada yang tidak pakai enable-nya tidak pakai low tapi high, berarti harus dibuat yang high ya untuk monostable. Biasanya itu untuk set reset ya, tadi untuk mereset ya. Kemudian nanti membuat counter. Ya, counter itu kalau dikasih keluarkan 0101 jalan 1 2 3 4. Ini pakai manual bisa ya, pakai yang mono. Jadi yang stable itu yang clock ya biasanya, tapi kalau monostable itu biasanya satu pulsa ya mono ya, satu itu untuk set reset itu. Kemudian lagi ada bistable. Bistable punya dua keadaan tadi, key sama kibar. Nah, itu adalah ya flip flop. Makanya yang di bistable tidak dibahas ya, flip flop itu adalah bistable multivibrator ya. Di flip flop yang telah kita pelajari itu adalah bistable multivibrator. Oke ya, jadi ini pakai IC 55, ini biasanya yang kalau untuk praktek-praktek cukup ini deh, karena tidak seberapa tinggi praktek anunya, frekuensinya ya. Nah, jadi IC 55 itu bisa untuk stable, juga bisa untuk monostable. Biasanya monostable sering pakai 74121 ini ya. Oke, langsung kita mulai lagi di sini. Nah, prinsip dasar multivibrator. Jadi multivibrator itu ada 3 ya sama. Biasanya didesain dari rangkaian elektronika pakai transistor bisa saja. Tapi kalau untuk digital banyak pakai IC 555 ini. Nah, multivibrator merupakan osilator. Yang osilator ya sinyal AC yang berosilasi terus ya. Sedangkan osilator ada rangkaian elektronika yang menghasilkan perubahan keadaan pada sinyal outputnya, jadi berubah terus kan sinyalnya. Pokoknya mengeluarkan sinyal kayak AC dulu, low high ya. Seperti di osiloskop ya. Osilator dapat menghasilkan clock, sinyal pewaktuan untuk sistem digital seperti komputer bisa. Hanya beli kristal ya, osilator ya kristal.
Osilator juga bisa menghasilkan frekuensi, ya kayaknya berosilasi terus, makanya menghasilkan frekuensi macar atau di penerima radio. Tapi itu adalah sinyal analog biasanya, ya sinyal analog. Tapi kan dibutuhkan yang di sini adalah digital 0101. Nah biasanya dipakai tambahan rangkaian trigger itu, triggernya dimasukkan di NAND gate supaya keluar 1010. Oke, nah pada dasarnya ada 3 dia, stable, monostable, bistable. Ini tidak dibahas karena ada ya di flip-flop itu sendiri. Jadi flip-flop itu adalah bistable, punya 2 keadaan ya, dan kibarnya itu. Nah, ini yang paling utama adalah ini yang sama ini ya, stable itu untuk clock ya. Nah, prinsip dasarnya seperti ini. Prinsip dasarnya clock itu cuma cepat, jadi pakai butuh R sama C di rangkaian RC. Nah, C itu dibutuhkan di sini ya, contoh ya. C di dalam C ini kan ada jadi kalau ada suatu ini misalkan ada tegangan DC ya, plus min ya. Kemudian switch-nya ini saya alih ke 1, berarti kan jalan. Nah, jalan arus dari ini negatif ke positif ini kan jalan. Kalau ini ditutup. Nah, jalan ini kan melewati R ya. Ya, karena V sama dengan RI itu ya. Ohm ya. Nah, ini mengalir di sini dia. Nah, ini memasuki ini C terisi tegangannya. Ya, waktu ngisi C ini ya. Itu disebut rechargeable pengisian. Ya. Rechargeable pengisian nilai C. Nah, berapa waktunya untuk mengisi C itu tergantung nilai ini juga, nilai R. Di semakin kecil semakin cepat, ya, semakin lambat karena arusnya ya. Nah, ini adalah proses tegangan pengisian VC, ini disebut rechargeable, itu adalah pengisian ini. Jadi kan nggak langsung ini. Maksimalnya ya tegangan ini, tapi biasanya ini ada kemampuan. Di sini 5 volt, di sini 3 volt ya, kalau 3 volt selesai. Saya mengisi terus. Nah, butuh waktu berapa? Ini nanti bisa dihitung proses pengisian. Nah, setelah pengisian, ini kalau di short begini, ditaruh ke 3 switch-nya ini, nanti terjadi pengosongan. Nah, pengosongannya juga dihitung, bisa turun begini pengosongan dari height ya. Pengosongan apa? Kapasitor ini kan dikonslet kan biasanya kan nyala sih. Nah, ini pengosongan, tadi tegangannya keluar karena negatif sama plus ini digabung di sini. Ini sudah lepas kan? Kalau di pengosongan. Nah, kalau pengosongan disebut dischargeable, discharge ya. Dischargeable, kalau pengisian rechargeable, pengosongan discharge. Nah, prosesnya stable itu ya itu tadi high ya. Turunnya low. Nah, ini kan masih belum tegangan DC. Nah, DC-nya nanti dikasih di kotak-kotak begini. Ini high berarti nanti lurus tinggi. Nah, low gini nanti menjadi 0 ya. Nah, kalau banyak rechargeable dengan cepatnya dia akan keluar 0101. Nah, ini prinsip kerjanya ya. Jadi prinsip kerjanya low high itu adalah ini RC. Nah, di sini, nah kalau dari sini ke sini rechargeable ini. Nah, ini juga ada waktunya. Berapa? Waktu pengisian, waktu pengosongan. Jadi, waktu pengisian itu switch ke atas, 1. Waktu pengosongan switch ke bawah, 3 ya. Kalau pengosongan itu dikonsletkan, ininya keluar tegangannya. Tapi kalau diisi, berarti 2 ini diisi lewat harus tegangan yang ada di sini ya. Kalau ini ke 3 berarti kan tidak ada hubungannya dengan Oke. Jadi ini rechargeable, pengisian ini dischargeable. Berarti dari sini ke sini adalah dischargeable. Nanti rechargeable lagi terus naik turun. Nah, rangkaian dasar RC saat pengisian dan pengosongan ya, pengisian dan rechargeable, pengosongan dischargeable. Nah, kurva saat pengisian, kurva saat pengosongan. Jadi waktu pengisian ini kurvanya, ini waktu pengosongan, yang A ini adalah rangkaian RC saat pengisian dan pengosongan. Jadi kalau pengisian itu 2 ditaruh 1 pengisian.
rechargeable, tapi 2 ditaruh 3 adalah pengosongan. Nah, pengisian pengosongan ini ada rumusnya. Jadi di sini delta V ini adalah perubahan tegangan kapasitor. Jadi di sini ada perubahan nanti dari naik atau dari pelan, dari kecil ke besar, ya. Atau kalau yang rechargeable dari besar ke kecil, ya. Ini delta V. Nah, delta V ini proses pengisian ini adalah ini E, ya. E itu apa? Itu tegangan yang di sini. Tegangan itu dikalikan 1 min epsilon min T RC. R itu nilai daripada R yang dipasang di sini, resistor. C-nya adalah berapa ini? Berapa farad, ya. Ini kan satuannya ohm, ini farad. Min T, ya. T itu nanti yang dicari, T, waktu. Waktu ini berapa lamanya? Waktu pengisian berapa lamanya? T. Nah, ini nanti dicari. Berarti ini diketahui, ini adalah diketahui, ini yang dicari, ya. Min T-nya, V-nya diketahui nanti, kan berapa delta V-nya, R-nya diketahui dari nilai R, C-nya dari nilai C. Ini ketetapan. Nah, ketetapan itu ini 2,7. Jadi ketetapan log 2,7 ini, ya, ketetapan. Kemudian waktu saat, lah ini R, resistansi ohm dan saat. Kalau itu sudah bisa dihitung, berarti delta V-nya nanti ada contoh soalnya nanti. Ya. Jadi mencari T dari rumus ini menjadi ini. R kali C ln, ya, 1/1 min delta V nanti diketahui apa yang diinginkan berapa, tegangan sampai berapa, ya. Berapa per E-nya berapa, pakai 5 volt misalkan di sini. Oke. Jadi bisa mencari nilai T. T apa? T untuk ini dibutuhkan berapa? Misalkan 3 volt atau 4 volt, tergantung yang diinginkan. Delta V-nya ini. Delta V yang apa? Tegangan yang di kapasitor. E-nya apa? Tegangan sumber. Ini, ya. Kalau ini alfa, RC ln ini baru dimasukkan, dia ada contoh. Jadi ininya E-nya 5 volt. Ya. Ini 10 R-nya, 10K. C-nya sudah ditetapkan 0,47 mikro, ya, farad. 10 pangkat min 6, ya. Ini, ya. Nah, berdasarkan gambar di atas ini, misalkan, ya, bahwa mulanya tegangan pada kapasitor. Nah, awalnya kapasitornya berisi, jadi sebelum ini disembung, ini masih ada tegangan 1 volt di sini yang DC tegangan. Nah, berapa lama waktu yang dibutuhkan setelah saka dirubah dari posisi 2 ke posisi 1 dan tegangan? Nah, ini kan sudah ada 1 volt. Nah, di sini minta 3 volt, berarti butuh 2 volt. Berarti delta V-nya kan 2, ya. Jadi awalnya sudah ada, kecuali 0, ya, sinyal. Awalnya 0, ini tapi sudah ada, jadi di kapasitor itu ada tegangan. Sudah awalnya 1 volt, dibuat 3 volt, nah berarti 2 volt. Nah berapa yang dibutuhkan waktunya? Ya. Ini kan 5. Ya. Nah ini dikurangi 1 volt ini karena DC-nya juga sudah 1 volt. Tadi, ya. Berarti ini menjadi 4 volt. E yang di sini karena awalnya sudah 1 volt, berarti ini juga dihitung sampai, tidak bisa sampai mulai 5 volt, tapi 4 volt. Berarti E-nya 4 volt. Kalau ininya 0 gampang, kalau ini 0 ya tetap ininya 3, delta V-nya, E-nya tetap 5. Kalau tegangan awalnya 0. Oke, ya sudah, dimasukkan di rumus. T-nya bisa dihitung. R-nya berapa, C-nya berapa, ln 1, delta V-nya adalah 2, E-nya adalah 4. Hitung. Oke, nah ini akhirnya ketemu ini, ya, dimasukkan ini, ya, 0,326 milisecond. Nah, berarti waktunya mulai pengisian, nah ini mulai 1, ya, bukan mulai 0, berarti bukan mulai 0 begitu, tapi mulai 1. Nah, ini kan 4 volt dari 5 ke 1, ini kan berarti 4 volt, ya. E, ya, E-nya
delta V-nya ini yang diminta 2 volt ya. Jadi ini E-nya di sini mulai 1 berarti 4 volt ya. Kemudian T-nya yang dicari waktu dari sini ke sini ya. Oke, dari ke sini ke apa ini? Karena sampai 3 saja yang diminta. Sampai 3. Kalau 4 volt ya di sini berarti nanti butuh waktu yang panjang. Karena diminta sampai di sini ya sudah dihitung. Nah, V-nya 2, V-nya dimasukkan rumus ketemunya 0,326. Jadi untuk ngisi dari 1 volt ke 3 volt itu butuh 0, untuk proses pengisiannya ya. Ya. Terus ini nanti baru ini masih apa? Rechargeable pengisian. Oke ya. Oke, E-nya ini 4 volt ya. Karena tidak sampai 5 volt. Kemudian dilanjutkan ini sudah ya pengisian. Nah, berdasarkan gambar yang sama, anggap bahwa tegangan kapasitor bersih dari sebesar ini 4,2. Jadi kita anggap misalkan di sini sudah terisi sampai 4,2 walaupun di sini yang diminta 3. Berdasarkan gambar yang sama, anggap bahwa kapasitor bersih dari 4,2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika seakan dirubah dari posisi 2 ke 3? Nah, jadi ini yang mulai 42. Kemudian tegangan kapasitor drop menjadi 1,5 volt. Nah, ini bisa dihitung. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan jika seakan dirubah dari 2 ke 1, berarti dari 2 ke 1. Oh, posisi 3. 2 ke 3 berarti di sini di-shortkan, di-dropkan ya. Didropkan menyambungkan tegangan pada kapasitor drop menjadi 1,5. Berarti dari 4,2 ke 1,5. Ya. Jadi delta V-nya adalah ini. Dari 4,2 menjadi 1,5 berarti 2,7. Mulainya, E-nya ya 4,2 karena dimulainya tadi 4,2. Ya, tidak mulai 5, dimulainya lagi 4,2. Oke, dihitung berarti ketemunya. Ya, masukkan ya. Nanti ya maksudnya, jadi dari 4,2 menjadi 1,5, E-nya menjadi ini dikurangi 4,2 karena mulainya bukan 5 volt ya. Ngedropnya seret gunakan dihitung ketemu dengan pakai RC ini T-nya dihitung ketemu. Nah, berarti ini waktunya kan 4,2 turun dia seret ya, ini 4,2 karena mulainya 4,2. Nah, di sini 0,484 kalau dihitung ya. Sampai 1,5 kan ini 2,7. Jadi waktu yang dibutuhkan dari 0 kalau di sini ya waktunya ya sampai di sini butuh 0,484. Ini ketemu ya. Kalau oke ya situ tadi itu adalah prinsip dasar atau prinsip kerja daripada stable atau multivibrator ya. Ini stable ataupun monostable. Jadi isinya prosesnya yaitu tadi Dek, proses yang high itu adalah proses apa? Pengisian rechargeable. Yang low, sinyal low itu adalah proses pengosongan. Jadi low high. Jadi ini jalan cepat dari naik turun itu udah waktu ini ikut high. Kalau ini berarti nanti dihitung low ya, dari mulai ini sampai di sini ke atas. Low-nya seperti ini, nanti high-nya adalah ya, ini ke atas high. Satu kotak ini high, kalau ini turun low. Iya, bisa kerjanya saja. Nah, sekarang jenis multivibrator ini stable. Nah, ini ya. Intinya yaitu tadi pengisian pengosongan. Cuman ini tadi kan modelnya masih semi AC ya, analog ya, nah supaya digital dimasukkan ini tambahan ini symmetric trigger ini 74 AC 14 pun NOR kalau salah, NOR gate kalau menjadi NOT kan dijadikan satu inputnya supaya keluarnya 0101 ya gitu.
Jadi nanti waktu pengosongan ada waktu pengisian. Ya, tadi saat pengisian itu berarti ini ada tekanan rapot masuk ke sini yang ngeground, tapi kalau pengosongan ini wis otomatis ini RC. Jadi ngesetnya lebar pulsa itu berarti apa? Ya dari besaran nilai R sama nilai C untuk mengatur lebar pulsa daripada yang high atau lebar pulsa yang low itu mengesetnya dari nilai C sama R. Jadi sampean kalau punya rangkaian RC itu ya tadi bisa low high gitu ya. Pengisian pengosongan terus. Nah, dimasukkan 74 HC ini supaya keluar 01 karena ini IC digital. Ya seperti gini deh, sampean banyak punya AND gate jadi ya. AND gate itu kan punya batas bawah, punya batas atas untuk masukkan. Jadi kalau sampean misalkan punya AND gate ternyata tegangan inputnya sampean kasih 3 volt. Keluarnya ya tetap 5 volt karena apa? Ikut ring high. Ya. Tapi kalau sampean kasih inputan 1,2 misalkan, karena misalkan di databook 1,2 ikut low, outputnya menjadi 0. Jadi di output itu tidak ada, sudah 2,53 ada. Isinya apa? Kalau high ya ikut 5, kalau low ya ikut 0. Ya beda ya. Jadi seperti itu kalau dimasukkan rangkaian apa digital atau gate dasar digital seperti itu. Outputnya tahunya ya high ya 5 volt, low ya 0 volt. Walaupun inputnya sampai kayak variabel, tak kayak 3,5, tak kasih 2,5. Padahal di situ 2,5 misalkan ikut low ya menjadi 0 inputnya ya. Tapi dilihat outputnya dari sini adalah 01 ada 5 volt, low high. Oke ya. Jadi ini untuk menyaring saja inputnya tergantung daripada databooknya ini low itu yang berapa, high itu yang berapa, tapi outputnya di sini tetap low high-nya. Makanya dimasukkan Smith trigger. Wis dibacaan lah ini prinsipnya. Ini kapasitor tadi kan high low. Retatable, disatable. Nah, ini dimasukkan IC gate, masuknya seperti ini ya. Keluarnya nanti ya ini modelnya seperti ini outputnya kalau ini dimasukkan rangkaian IC tadi. Jadi di sini low-nya ikut sini, high-nya berarti mulai dari sini dan seterusnya. Jadi high-nya mungkin di sini, low-nya di sini masuk. Berarti ikut low high akhirnya menjadi seperti ini. Asalnya kan sinyalnya seperti ini ya, osilator. Wes iki sampai baca sendiri apa VOH itu adalah tegangan output high ya. Sampeyan kudu tahu. Iki threshold ini tengah-tengah. Tegangan threshold plus ya. Kalau VOL tegangan output low berarti ya output low 0. Kalau ini ya 5 volt ya. Ini VT plus itu V threshold positif, ini V threshold negatif ya. Jadi ada thresholdnya nanti positifnya di mana, yang masuk di sini, negatifnya di mana, nanti yang di sini. Jadi kalau di sini adalah VT-nya itu di sini. Oh ini VT-nya, ini ya di tengah-tengah, ya. Jadi tengah-tengah antara V 0 sama 5 volt ini adalah VT sama min VT. Ini yang membentuk daripada mulainya kan di sini. VT min ini mulainya. VT positif, VT min, VT buta seterusnya. Ini yang diambil adalah tegangan thresholdnya ini. Oke. Nah, bentuk gelombang ini. Nah, tapi yang diambil adalah VT ini ya. 2,75 ini 1,67. Nah, jadi ini sampai ini low high-nya. Nah, ini ada lebar pulsa high, di sini ada T adalah lebar pulsa daripada kondisi low, lebar pulsa kondisi high. Nah, untuk mencari VTV high ya, jadi lebar pulsa high ya. Ini min ini. Jadi ini 1,8 volt untuk delta V-nya. E-nya bisa dihitung ya dengan rumus tadi deh.
Jadi untuk mencari lebar pulsa ini adalah delta V-nya itu berapa? Delta V yang di sini nih ya. 275 ini kan tegangannya. Bukan sampai 5 volt, bukan sampai 0 volt, tapi 2,75 sampai 1,67. Nah, ini ketemu 1,8. 0,8 dimasukkan rumus ketemu. Oke. Nah, oke ya, bisa ditemu ya lebar pulsa ya. Dan pakai RC tadi, lab tadi ya. Nah, kemudian di sini ada duty cycle. Duty cycle itu apa? Duty cycle ini paling penting, D ini. D ini adalah T height, lebar pulsa height. Lebar pulsa height itu ini. Ini lebar pulsa height dibagi T height plus T low ya, dikalikan 100%. Jadi satuan duty cycle itu nanti persen. Satuannya persen. Jadi T height ya, T height dibagi T height kali ditambah T low ya, nanti kali 100%. Jadi kan 0,39. Nanti dikalikan 100% ketemunya ini. Pokoknya dalam persen lah. Ini kan 0,439. Ini kalau jadikan persen menjadi 43. Artinya apa gini, Dik? Kalau duty cycle-nya atau D-nya di bawah 50, artinya apa kira-kira? Lebar pulsa height apa? Lebih besar daripada yang lebar pulsa low. Jadi kalau ini lebarnya sama, antara lebar pulsa height sama lebar ini sama, T-nya, ini berarti apa kira-kira? 50% sama. Tapi kalau ini lebih besar, ya, dibanding ini berarti lebih besar 50%. Tapi ininya lebih sempit daripada yang T low, berarti di bawah 50%. Ya, nanti ya maksudnya, kalau di 50%, itu berarti T height sama T low-nya sama lebar pulsanya. Tapi kalau di atas 50%, berarti T height-nya lebih lebar ya. Lebih lebar daripada yang T low-nya ya. Ya sampai umpamakan saja kalau ininya 5, ini 100 ya, misalnya low-nya juga 100 dibagi 200 ya, 50%. Tapi kalau di sini 100 ya, T height-nya 100, kemudian T low-nya misalkan 50, berarti 100 dibagi 150 ya, berarti nanti 100 dibagi 150, berarti sepertiganya. Tapi kalau T height-nya sampai buat 100, TB-nya 200 misalnya, berarti 100 per 300. Jadi artinya kalau height-nya lebih besar, itu biasanya lebih besar ya itunya, berarti ya, apa namanya, D-nya, presentasinya. Oke ya. 50 per 100, 50%. 50 per misalkan yang T low-nya 60, berarti 50 per itu berarti ya lebih kecil. Iya, Dek, lebih kecil apa lebih besar kalau nilai lebar pulsanya dibanding lebar pulsa high sama lebar pulsa low? Jadi kalau T high-nya 50, kemudian T low-nya juga lebar pulsanya 50, berarti 50 dibagi 50 ditambah 100. Berarti itu 50%. Berarti apa artinya? Lebar pulsa high sama lebar pulsa low itu adalah sama untuk duty cycle ya. Jadi kalau duty cycle-nya itu 50%, itu ideal. Susah, Kak, yang ideal untuk 50%.
Tapi kalau misalkan lebar pulsanya lebih besar yang TA, berarti misalkan 60, ya, lebar pulsa high 60, ya, kemudian pulsa low-nya misalkan 40, berarti 60 dibagi 60 tambah 40, 160 per 100, ya, 60 per 100 berarti berapa? 0,6. Ya, berarti lebih besar. Jadi artinya kalau pulsa high-nya lebih besar berarti apa? Duty cycle-nya lebih besar dari 50%. Ya. Oke, wis gitu ya. Oke ya, duty cycle ya, yang penting tahu ya. Ini tadi sampai runut lagi ini sudah tahu tadi VTM ini ketemunya. Oke. Kalau sudah ketemu lebar pulsa, berarti nanti lebar pulsa itu yang ini adalah lebar pulsa high, lebar pulsa low ya, dibagi dikalikan 100% sama dengan. Nah, kalau seperti ini ya, kamu lihat 43. Berarti apa nih? Nilai daripada T low ya, ini lebih besar daripada T high. Makanya jadi kalau nilai T high-nya itu sama dengan T low itu 50%, tapi kalau T high-nya lebih tinggi daripada T low adalah di atas 50%, tapi kalau T high-nya lebih rendah daripada T low adalah di bawah 50%. Nah, ini kan lebih besar. Ini 86, ini 110. Ininya di bawah 50%, ya. Artinya apa? Di bawah 50% yaitu lebar pulsa low lebih lebar dibanding lebar pulsa high, ya. Oke ya. Ini tadi banyak kalau model seperti ini stable deh, atau clock 0 dari 0 1 0 1 2. Nah ini yang ini adalah monostable. Nah monostable itu nanti satu pulsa, one shot ya, satu pulsa. Nah ini contohnya. Jadi nanti tapi butuh trigger. Jadi kalau input trigger ini saya kasih low, ya, nanti keluar pulsa satu thread ini, satu pulsa saja. Nah, cuman lebar pulsa satu pulsa ini bisa di set lebar pulsanya. Tergantung apa? Ya sama, tergantung daripada nilai R sama C. Ya. Ini triggernya. Jadi kalau ada trigger di sini, nah ini pakai 17 hasil nulun di NEM, pakai 2 sudah bisa ya. Nah, fungsinya apa untuk lebar pulsanya? Lebar pulsanya itu bisa misalkan tit gitu ya, satu kotak, bisa kotaknya ini lama tit. Nah, untuk menentukan lebar pulsa atau panjangnya tit sama tit tadi itu dari apa? Nilai R sama C. Biasanya itu rumusnya adalah outputnya itu 0,7 RC biasanya. Untuk lebar pulsanya T itu yang standar 0. RC dari mana? 0 R-nya ya nilai R ini sama C ini. Berarti nanti semakin panjang nilai atau besar R atau C-nya berarti nanti semakin T-nya semakin lama. Ini input trigger low ya, oke ya. Oke. Ini barnya saja kalau ini barnya daripada ini. Kalau keluarnya high di sini keluarnya low. Ini kan sama dikasih, ini kan sama dengan not ya. Jadi NAND atau NOR kalau inputnya digabung sama dengan not kan, makanya di sini buat ini barnya. Oke, dari kebanan. Wes sama baca cara kerjaan itu. Nah, ini. Jadi untuk stable monostable multivibrator itu adalah ini. Jadi butuh trigger ini, Dek. Ini adalah trigger ini. Ya seperti bel itu loh, Dek. Butuh di trigger bel tapi yang push button ya. Jadi bel itu kan ada saklar, ada yang push button. Diceklik satu kali, walaupun sampai tekan lama tetap satu pulsa ini. Nah, diceklik, cetit. Nah, nanti pulsa yang dikeluarkan ini kinya. Tit. Nah, ini tak tekan lagi tit, keluar lagi tit gitu ya. Ini proses pengisian kapasitor ini. Jadi waktu ditekan yaitu ada proses nanti apa? Rechargeable dan distributable.
Nah, yang dihitung itu nilai R dan C itu adalah menentukan lebar pulsa ini. Bisa dibuat segini, bisa saya buat panjang ini. Ini juga panjang begini. Nah, untuk RC-nya itu adalah untuk menentukan lebar pulsa daripada ini. Kalau ini tidak masalah, ini cuma trigger saja. Kita tekan keluar pulsa lah. Keluar pulsanya ini lebarnya bisa diset dengan ya tadi. Biasanya 0,7 RC. Ini adalah proses di kapasitornya yang analognya ya, seperti yang tadi loh, seperti yang, nah ini proses yang analognya. Kalau ini sudah masuk IC ini kan dari digital. Oke. Nah, bistable tidak dibahas karena flip flop ya. Nah, multimeter disebut juga sebagai flip flop atau latch penahan. Tidak usah dibahas. Nah, ini stable. Makanya ini flip flopnya tidak dibahas ya karena sudah masuk di flip flop. Yang dibahas adalah ini. Jadi ini tadi. Jadi multimeter ini disebut juga flip flop, ya. Karena apa? Mempunyai dua state, dua keadaan tadi ya. Flip flop merupakan elemen dasar. Jadi output flip flop tergantung dari keadaan rangkaian sebelumnya. Jadi punya dua keadaan state ya, dua state ya, present state dan next state ya. Dan output dari flip flop terdiri key dan key bar, ya punya dua output key. Maka keadaan berlawanan dengan key. Salah satu contoh dari teknologi adalah oke ya. Jadi bistable itu ya flip flop itu, tidak paham. Di monostable, oh berarti kan ada tiga, stable, monostable dan bistable. Bistable ya flip flop. Langsung yang bistable kan pas ini stable dari IC55. Jadi IC55 ini yang umum deh. IC-nya ya isinya ini sih. Satu ini yang di blok ini. Ini adalah IC55 itu dalamnya ini. Jadi ada flip flop PRS, ada komparator 1, ada komparator 2, pembanding ya ini ya. Kemudian di sini ada not, dia dinotkan. Oke, lah nanti untuk menentukan outputnya di kaki nomor 3 ini outputnya. Ya. Kemudian nomor 8 ini adalah VCC ya. IC nomor 8 ini VCC. Ini bisa sampai 80. Jadi ini kemudian kaki nomor ini reset nomor 4, ground nomor 1 ya. Akhirnya di startnya di sini, triggernya di sini ya. Nomor 2. Ini kontrol voltage-nya dikasih ini. Ini biasanya untuk filter ya supaya keluarnya halus. Kemudian threshold-nya di sini ya, dimasukkan di ini C-nya ini ya, masuk. Nomor 6, nah nomor VCC. Nah, bagaimana untuk mengatur lebar pulsanya 0101-nya dari nilai ini RA sama RB sama C. C yang mana? Jadi hati-hati ya. Jadi ada RA sama RB sama C. C yang ini. Bukan C ini. C ini adalah untuk filteri daripada ini. IC. Tapi kalau ini C-nya yang dihitung nanti ini. Jadi output ini bisa dihitung dari nilai RA dan RB sama C. Jadi intinya motivator untuk menentukan lebar pulsanya, lebar pulsa high dan lebar pulsa low itu dari nilai R sama C ya. Nah ini sangat tergantung. Nah ini nanti ada contoh soal. Kalau ini diisi nilainya berapa, ini berapa nanti bisa dihitung lebar pulsanya. Ini contohnya. Jadi IC55 ini banyak digunakan ya sebagai IC pewaktu. Jadi general purpose ya, jadi tujuan umum banyak sekali yang menggunakan itu ya, termasuk salah satunya lampu kedip barang itu ya, untuk rangkaian clock-nya, untuk counter ya, banyak sekali. Oke, prinsipnya juga sama ya, lohek di sini ada tadi tegangan threshold positif sama threshold negatif. Ya. Nah ini nanti yang membentuk lohek ya, jadi cuman kecil karena 2/3 dari VCC ya, cuma 1,5 ini. Vout-nya ini 0,1 dari 5 volt itu ya, ini sudah merupakan output daripada tegangan yang di output 3 tadi. Nah, yang penting rumusnya.
Ini sudah standar. Untuk mencari lebar pulsa low itu adalah 0,693 dikalikan nilai RB sama dikalikan C. RB yang mana? RB yang ini. C yang mana? C yang ini. Ini yang kita pasang. Jadi kita oke, untuk mencari lebar pulsa daripada low. Ya, ya. Yang high bagaimana? Yang high itu adalah ini 0,693 ya. Di kurung buka RA plus RB kali C. Ini adalah mencari high. Oke ya. Untuk mencari high. T high. Nah, duty cycle-nya nanti ya di tadi T high plus per T high plus ketemu dikalikan 100%. Nah, ini merupakan daripada D, ini sama dengan frekuensi, ya. Jadi T high ini ketemunya nanti seperti high plus seperti adalah frekuensi, ya. Nah, seper F itu sama dengan apa? Sama dengan T, kan seperti sama dengan F, tapi seper F sama dengan T, ya ini. Ini duty cycle-nya. Duty cycle itu yang penting apa tadi, Dik? Tahu tadi kalau 50% artinya lebar pulsa high sama lebar pulsa low adalah sama. Tapi kalau duty cycle-nya lebih dari 50% berarti T high-nya lebih lebar, lebih besar ya, dibanding yang T low. Ya, oke ya. Untuk mencari frekuensi yaitu seper lebar pulsa high ditambah lebar pulsa low itu frekuensi. Jadi frekuensi itu satu kotak ya, bukan kotak. Jadi TH plus T low itu sama dengan T, jumlah total waktunya, waktu satu gelombang ya. Tapi kalau sepertinya tadi, atau seperti high plus T low itu adalah F, frekuensi. Jadi artinya apa? Jadi frekuensinya semakin besar, ya, T-nya semakin kecil. Jadi kalau frekuensinya 100 Hz gitu ya, masih dilihat, bisa kedip-kedip. Tapi kalau 1000 Hz gitu ya, frekuensi kan getaran, Pak. Banyaknya getaran dalam 1 detik. Berarti getarannya banyak, Dik. Waktunya itu cepat sekali, makanya tidak terlihat oleh mata. Oke ya. Di F sama dengan seperti T, seperti F. Oke ya. D apa? D itu adalah perbandingan high sama low. Oke, ini contoh ya. Nah, ini nek diringkes seperti ini, Dik. Diringkes seperti ini ya, ini yang 0,01 mikro tadi ya. Ini R1, RA, RB, ini C. Ya mainin aja. Untuk mencari VO, jadi kalau sampai ngerancang pakai IC55 ya seperti ini, Dik. Ini pasang 0 ini untuk filter supaya halus, RA, RB dipasang berapa? Untuk mencari lebar pulsa low yaitu 0,693 kali RBC. Oke, ketemu. Nah, kalau ini low-nya lebih lebih kecil ya dibandingkan 4,71 ini. Berarti apa? Duty cycle-nya berarti apa? Lebih besar dari 50% loh, ini ketemu 59 ya. Karena T high-nya lebih besar daripada ini. Oke. Frekuensinya berarti D-nya seperti 89. Oke ya, jadi itu kita frekuensinya ketemu, T-nya ketemu berapa? T-nya ya total tadi satu gelombang ini ditambah ini ya. 11,6 ya, 11,64 ya. Tuh T-nya, T besar ya. Ini F-nya kan seperti, jadi ini ketemunya nanti ya tadi berapa ketemu ya. Frekuensi, jadi mencari lebar pulsa low, lebar pulsa high, duty cycle, frekuensi, atau baik yang ET, ya T ya seperti F ya. Oke ya, ini ya contoh ya segini nih, RARB, jadi nilainya tergantung RARB sama C. Oke. Selesai, berarti ini yang mono. Kalau mono dibangun dari ini, Dik.
dari ini bisa dari 55. Biasanya pakai 721, 74, 721. Tapi ini pakai IC 55 juga bisa. Nah, ini. Jadi dia ini ada trigger. Ya ini kalau di trigger dikasih low, ini triggernya ya. Ini switch lah. Ini switch ya. Kalau dikasih low, ini bekerja set. Nah, untuk lebar pulsanya ini nanti nilainya tergantung ya ini. Nilai C sama ini, RA. Jadi RA ini ya. Bukan R ini, tapi yang RA. Ini adalah R untuk pembatas ke VCC saja. Seperti ini. Jadi ini tidak bisa dihitung C sama ini sama R. Tapi yang dihitung RA sama C. Biasanya 0,7 RA kali C. Itu ya. Untuk menentukan lebar pulsa ini. Oke ya. Outputnya di mana? Outputnya di nomor 3 ini. Jadi keluar nomor 3 itu adalah yang ini. Jadi kalau ini trigger, ini proses di RC-nya, ini adalah keluaran dari nomor 3. Iya. Biasanya outputnya 0,7 nilai ini kali nilainya C. Oke. Nah ini yang modus stable dari 121. Ini sama saja ya. Jadi di sini ada key sama di sini ada barnya ya. Jadi IC21 ini sudah otomatis inilah yang diblok ini adalah di dalamnya. Di dalamnya. Jadi tinggal sampai memasukkan ini saja nanti. Jadi kalau dikasih key itu output triggernya ini kebalikan kalau kibar. A1 lah, A1 ini A1 A2. Jadi nanti bekerjanya itu ini ada B ini triggernya, Dik. Jadi ini trigger B-nya ini nanti keluarnya di key. Ya. Jadi lah untuk ini A1 A2-nya ini syaratnya harus dikasih apa di sini. Nah, ini kalau dikasih high ya. Outputnya itu nanti di sini akan key-nya ya, low. Ya, ini sampai ini tidak bekerja. Nah, bekerjanya nanti yaitu kira-kira apa? Ya, harus ini mulai bekerja. Jadi A1 ini harus dikasih di sini adalah high. Ya. Tapi A2-nya harus aktif low karena di sini. Jadi aktif low ya. Clock-nya yang lewat di A2. Nah, kemudian B-nya akan keluar high. B-nya di ini kok B ini inputan. Jadi kalau B-nya diisi high, dia akan keluar high. Ya, jadi ini dikasih high ya, dikasih 1 gitu ya, dia bekerja. Oke ya. Jadi ini. Jadi untuk diagram daripada ini, lah lebar pulsanya ini tergantung nilai ini. Kalau ini sudah ditentukan. T yang ada di sini lebar pulsa yang tinggi. Ini adalah R yang ada di sini sama nilai CX ya. Ini kan ada C sama R ya. Jadi ada CX sama RX di nomor 10 sama 11 ini ya. Nilainya adalah dikalikan len 2. Ini adalah lebar pulsa yang di nomor Q atau nomor 6. Ini lebar pulsanya. Kalau ini kan kebalikan saja. Jadi lebar pulsa ini adalah tergantung nilai RX sama CX. Dikalikan len 2. Yes, ya. Jadi untuk nilai itu diisi RX CX-nya baru nanti keluar. Sebenarnya untuk monostable itu kok sudah standar, jadi tidak butuh waktu yang lama kecuali untuk bandnya. Jadi kalau dicetak ya sudah keluar high atau low. Kalau high-nya diambil yang key, low-nya dari yang ini kibarnya. Masukannya dari apa? Dari B. Dari B ya. Atau yang dikontrol dari ini A2 sama A1. Ini sama saja. Jadi yang bisa dikontrol itu yang masukan adalah A1 bar, A2 bar sama B. Dibalak-balik boleh. Ini bisa berfungsi sebagai dikasih sinyal clock, ini dikasih low high, yang di sini bisa clock, ini low high, atau di sini yang clock, ini low high. Ini. Jadi tiga-tiganya bisa. Jadi data book ini sangat penting ya. Untuk lebar pulsanya adalah CX sama RX. Karena ini
Oke, nah ini ada contoh ini. Jadi RX-nya dipasang berapa, CX-nya berapa, ini bisa dihitung ya dengan mendasarkan tabel yang ada di sini ya. Oke, seperti itu kok sudah ketemu. Wis, ini kamu pelajari, wis ya gampang ya. Sudah ada contoh-contohnya ya. Jadi mulai menghitung ini sampai analisa sendiri untuk jawab daripada yang di praktikum. Wes cukup untuk ini sampai ini, jadi habis ya. Jadi Pak Anang enggak punya tanggungan untuk flip flop sama multi vibrator yang mono sama stable. Yang bistable itu ya flip flop itu ya, karena ada nilai dua resistor sama negatif, dua keadaan resistor sama negatif. Wes Pak Anang tak kira cukup, ini ada keperluan mau keluar. Ada sharing, Dik? Mungkin ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya wis ya. Ini pelajari tak kirim langsung ya untuk materinya ya. Yang flip flop sudah, tinggal ini belum ya yang ini ya. Yang flip flop kan sudah kemarin. Halo. Flip flop sudah tak kirim, belum apa sudah? Sudah, Pak. Oh iya, berarti tinggal ini ya, saya kirim langsung ke masing-masing komtingnya. Baik, saya kira cukup ya, Pak Anang juga ada perlu. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih.